data menunjukkan bahwa pencemaran yang paling berbahaya itu adalah pencemaran karena plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ini Pak KUPT. Terima kasih waktunya kami dari Cak Bimo ini. Podcast sekaligus jajal Surabaya Bus. Monggo. Ini kan Surabaya Bus ini udah terkenal sih sesuatu yang unik ya. Sesuatu uniknya itu apa? Sesuatu uniknya naik bis pakai sampah. Bahasanya kan itu. Iya, sampah iya. yang selama ini mungkin masyarakat bilang sampah dibuang sana sini. Iya. Ini bisa digunakan sebagai tiket. Iya. Nah, Iya. sebenarnya latar belakangnya mendasari ide ada Surabaya Bus ini apa sih, Pak? Baik, baik Pak. Jadi awal mulanya pemerintah Kota Surabaya ingin membangun angkutan massal yang lebih baik. Iya. Ya. Kita tahu sekarang angkutan massal itu bis kota dan mikrolet ya, di mana itu sistem konvensional. Banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu pemerintah kota hadir dalam rangka pelayanan transportasi. Iya. Ingin menghadirkan layanan yang jauh lebih baik, terintegrasi, nyaman, aman, murah, dan selamat, betul ya. Lalu untuk rute utara selatan ini kita menyebutnya Raja Wali Purabaya. Sebenarnya itu ada angkutan terang namanya. Begitu pula dengan rute timur barat antara UNESA hingga ITS. Itu ada rute terang. Karena kita belum bisa mengakomodir hal tersebut, oleh karenanya diganti oleh bus. Bus ya. Ya, bus. Nah, lalu bagaimana bus itu bus yang ramah untuk kita semuanya, baik orang normal seperti kita maupun penyandang difabel. Iya. Akhirnya kita pilih bus itu yang low floor. Kita rubah standarnya. Standarnya rata-rata halte itu tinggi ya, Pak. Iya. Kita yang mohon maaf yang kekurangan secara fisik, kesulitan mengakses ke sana. Difabel ya? Difabel. Dan rata-rata halte itu tertutup. Makanya kita buat halte itu ramah bagi siapapun, terbuka, ya, kesannya bersih, kesan lain-lain kita betul-betul perhatikan. Bus Surabaya hadir di situ dengan fasilitas-fasilitas seperti di situ ada lidah untuk kursi roda. Iya. Kemudian ada beberapa CCTV yang ada di sini, kemudian sistem tracking, ada sistem-sistem untuk deteksi operasional. Nah, awal mulanya karena itu. Lalu kenapa kok dalam tanda kutip kok ada sampah di sana, bayarnya pakai sampah gitu. Di dunia itu hanya 2 atau 3 negara yang mengaplikasikan hal seperti ini. Surabaya tahun ini bulan apa saya lupa itu pernah diundang di seminar internasional terkait itu. Nah, Ibu Wali Kota ingin mengajak seluruh warga Surabaya ini bijak dalam pemanfaatan sampah plastik di sekitar kita. Kenapa? Sampah, ya? Betul, pengelolaan sampah. Kenapa seperti itu? Karena data menunjukkan bahwa pencemaran yang paling berbahaya itu adalah pencemaran karena plastik. Plastik ini sulit sekali daur ulang, ratusan tahun hingga sangat lama sekali untuk dia bisa terurai. Ya. Nah, itu kalau seperti kita di daratan seperti ini, kalau itu dibuang ke laut, data menunjukkan itu nanti berubah menjadi mikroplastik yang dimakan oleh ikan. Ikan ini bisa jadi dimakan oleh manusia juga ya. Artinya rantainya itu nggak putus. Oleh karena itu, dalam tanda kutip orang mengenalnya bayarnya pakai sampah. Sebenarnya tidak. Bis ini gratis untuk semuanya. Hanya saja Ibu Wali Kota menginginkan warga Kota Surabaya ini bijak dalam pemanfaatan sampah plastik di sekitar kita. Nggak harus beli ya Pak ya. Kadang kita teman minum daripada dibuang gitu ya, kita kumpulkan. Atau kita jalan kaki kemana, ada sampah plastik kita kumpulkan. Nah, mendorong untuk budaya tidak nyampah lagi di Surabaya itu. Nah, lalu kemudahannya gimana? Surabaya sekarang sudah punya 12 titik penukaran tiket-tiket Surabaya Bus. Di terminal ada, di kecamatan-kecamatan ada, kemudian park and ride ada, kemudian terakhir di bank sampah.
Oh, di Bank Sampah. Bank sampah. Bank sampah ini Bank Sampah Samber di Kecamatan Tegal Sari. Dia mitra kita. Sengaja pengelola bank sampah itu ingin memperkenalkan bank sampah mereka, eksistensi mereka di masyarakat secara luas. Mereka dengan sukarela membantu kita. Jadi tenaga dari mereka semua, Pak. Kita sangat apresiasi terhadap antusiasmenya pengelola di sana. Alhamdulillah sampai sekarang bisa diterima. Oh, gitu ya. Gitu. Saya tertarik ini, berarti kan secara nggak langsung dari latar belakang ini ketemu nih, Pak. Bahwa sebenarnya realnya ini memaksa membudayakan masyarakat ya. Jadi memaksa masyarakat untuk budaya hidup bersih ya. Ya, Termasuk kepedulian terhadap sampah kan gitu. betul, betul. Tadi sempat di sepintas saya lihat, Pak KUPT nyampaikan bahwa ini sebenarnya gratis kan. Gratis. Nah, operasionalnya dari mana? Operasional ditanggung oleh pemerintah kota. Pemerintah ya, jadi full sudah operasional. Jadi untuk Betul. dari masyarakat Surabaya untuk warga Surabaya ya, Pak. Betul, Ya? karena betul Pak, betul sekali. Dari pemerintah kota untuk warga kota Surabaya. Sama halnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan. Kita yang mencakup hajat hidupnya orang banyak ya. Nah, kemudian di undang-undang juga kita disampaikan bahwasanya pemerintah itu wajib menyediakan angkutan umum yang baik. Itu juga tertuang di sana. Ya, jadi ini kan public transport ya. Public transport. Berarti ini ada perbedaan yang mendasar dari, ya mohon maaf, dari kota-kota lain kan. Kota-kota lain ada transport, tapi dia mengenakan dengan metode yang, kalau boleh saya bilang ini istilahnya bukan profit oriented ya Pak, istilahnya. Ini murni pure pelayanan kepada masyarakat ya. Betul. Ya public service oriented kan itu. Betul. Nah, jadi semoga masyarakat bisa melihat bahwa ini benar-benar public service oriented dan menjaga juga. Karena kan kalau kita lihat ini ada contohnya yang angkutan lain yang biasanya, karena saya lihat selama ini Surabaya kan banyaknya yang bis-bis yang itu kan, yang masuk kota kan ternyata ada wajah baru nih, Surabaya Bus. Iya. Nah, setidaknya bersih. Ini kita lihat dari sini ada smart, clean ya, terus ramah terhadap difabel ya. Ramah difabel. Nah, dari arah public service oriented ini, Pak, ada arah lain Pak supaya penumpang ini Pak, selain membudayakan untuk budaya sampah, kemudian budaya apa lagi yang memang mau diarahkan untuk ke masyarakat ini Pak, secara nggak langsung? Oke. Smart City for Smart People. Nah, smart city, smart people. Baru gimana itu Pak? Iya, Smart City for Smart People. Jadi kita dorong Surabaya ini kan sudah beranjak ke smart city ya Pak ya. Artinya di dalamnya itu terintegrasi dengan beberapa layanan yang lain. Nah, kemudian aksesnya hanya cukup di handphone kita. Di handphone ya. Aksesnya cukup dari handphone kita. Contoh berikutnya adalah kemudahan penggunaan Pak. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat privilege dari Bu Wali Kota. Oh gitu. Iya, karena ya mereka itu apa ya? Ujung tombak dalam mencerdaskan tunas-tunas bangsa lewat pendidikan. Diapresiasi oleh beliau. Mereka menggunakan layanan Surabaya ini betul-betul free. Betul-betul free. Artinya hanya dengan KTP, NIK di KTP kita, kemudian di tapping dengan alat kita atau diproses dengan alat kita, itu sudah bisa tricot. Tricot itu. Kemudian kalau pengen tahu posisi bus kita ada di mana, cara kita reservasi terhadap bus kita ada di mana, cukup di satu gadget aja. Satu gadget saja. Betul Pak. Kalau misalkan ada komplain segala macam, cukup di gadget kita saja. Nah itu Pak. Ya, jadi kan ini juga membudayakan mana masyarakat menggunakan smart ini ya. Betul. Smart gadget ya. Karena selama ini namanya smartphone itu kan for smart people kan gitu. Iya. Kalau kita beli smartphone hanya untuk telepon sama SMS WA, rugi sekali ya. Makanya saya lihat di sini ada budaya yang pertama tadi, budaya untuk peduli kepada sampah kan gitu kan. Yang kedua membiasakan masyarakat udah mulai melek teknologi nih. Betul Pak. Tapi saya tertarik tadi Pak tentang fasilitas terhadap tenaga pengajar atau pendidik. Oh iya. Ini benar-benar konsen. Termasuk mungkin anak-anak sekolah juga. Baik Pak. Kita
sesuai dengan Permendagri, pemerintah kota itu membackup atau handle untuk layanan pendidikan tingkat SD sampai SMP saja. SD sampai SMP. Betul. SMA dihandle oleh pemerintah provinsi, Pak. Ya. Nah, batasannya masih di SD dan SMP, baik guru itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana di dalamnya ada TO atau staf dari sekolah, itu ada. Nah, lalu anak sekolah bagaimana? Nah, anak sekolah itu kita layani menggunakan bis sekolah. Oh, ada bis sekolah juga. Ada bis sekolah. Ini juga betul-betul free. Nah, selain free, kita dorong juga pengguna bis sekolah ini smart juga. Iya. Dari penggunanya maupun orang tua. Jadi orang tua bisa cek, anak saya hari ini berangkat naik bis sekolah nggak ya? Bisa dicek, bisa di-trace itu. Iya. Oh, ternyata betul, turunnya di sini dan seterusnya. Itu bisa, Pak. Gitu. Jadi sarana controlling juga ini buat para orang tua ini ya. Betul, Karena, betul. Ya, waktu sekarang kan dengan era modernisasi kayak sekarang ini kan susah sekali nih orang mau di mana. Tapi dengan ada ini kan masyarakat butuh, kayak orang tua kan butuh controlling terhadap anak-anaknya, bagaimana berangkat ke sekolah, pendidikan, apa udah menyelesaikan sesuai kegiatannya kan gitu. Nah, dari filosofi tersebut banyak sekali nih Pak yang memang filosofi untuk smart city ya istilahnya ya. Kalau sekarang untuk Surabaya Bus ini Pak, dengan adanya fasilitas yang banyak ini, udah ada berapa unit ini Pak sekarang? Total sekarang 20 ya? 20 unit, 2 diantaranya bis tingkat. Bis tingkat ya? Bis tingkat, Surabaya punya bis tingkat, dioperasikannya rute MER di Gunung Anyar hingga Ken Park. Oh, ya Ken Park, betul. Secara nggak langsung 20 unit ini bisa menghandle, masih mampu nih Pak? Belum sebenarnya, kalau belum mampu ya? sebetulnya kurang kalau kita menerima usul dan saran masyarakat Kota Surabaya, pengennya Pak di daerah saya belum, rumahnya Surabaya Barat, Timur belum, artinya belum merata kita. Nah, ya kita berharap dan berdoa bahwa nanti ke depan kita bisa melayani lebih banyak lagi koridornya. Secara langsung ini sudah mengarah ke mass rapid transport ya. Betul. Tapi kalau masyarakat secara nggak langsung melihat bis model segini, rata-rata orang ya lebih baik naik bis ini kan. Karena kita lihat kebanyakan kendaraan moda transportasi umum itu identiknya dengan satu kotor. Yang kedua ugal-ugalan. Betul. Kayaknya. Terus yang ketiga dia ya kembali lagi tarifnya udah nggak rata dia kan, karena memang menyesuaikan, kadang yang tempatnya nggak ada pelayanan maksimal, difabel apalagi jarang bisa diakomodir kan. Betul. Mungkin dari miniatur kecil ini bisa lebih besar lagi nih Pak, kalau saya lihat. Kemudian di era pandemi ini kan masyarakat jarang keluar gitu kan Pak. Dengan adanya ini kan banyak sekali pengaruh nggak Pak di Surabaya Bus? Pasti. Pengaruhnya banyak. Kemudian tadi saya izin menambahkan, satu, kita tepat waktu dan teratur, Pak. Nah, itu tepat waktu dan teratur ya. Di aplikasi kita, baik iOS maupun Android, itu aplikasi kita di sana tertera timetable, artinya ada kepastian waktu. Iya. Akan datang di halte ini jam berapa, halte berikutnya jam berapa. Driver kita juga kita bekali, sampai di sana harus jam sekian. Nah, dalam kondisi normal. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti macet, karena kita tidak punya lajur khusus, masih ada bias. Tapi itu di jam-jam tertentu saja. Dalam jam normal, kita bisa tepati di jadwal-jadwal itu. Lalu efek terhadap pandemi COVID ini seperti apa? Yang pasti jumlah penumpang sudah berbeda Pak, dalam kondisi normal. Turunnya average-nya 40-50%. 40-50%. Betul, 40-50%. Awal-awal itu kita bahkan sampai 60-65% penurunannya. Nah, karena layanan Surabaya Bus ini kita mengedepankan protokol, jadi masyarakat akhirnya aware. Sadar mereka terhadap protokol yang kita jalankan.
mereka sedikit demi sedikit ikut menggunakan, balik lagi menggunakan layanan Surabaya Bus. Sebenarnya kalau di sini ya ada bangku-bangku yang kita silang-silang begini. Lalu kalau ini sudah masuk ke pemberhentian kita, pasti ada penyemprotan disinfektan, kemudian ini dibersihkan dan dipel. Kemudian di driver kita, di helper kita, itu dia bawa hand sanitizer. Penumpang mau masuk, dia mengadakan tangan begini, kita semprot. Dipersilakan masuk dan pasti ada termogan. Kita bekali itu, Pak. Jadi protokol kesehatan Wajib ya. Wajib. Jadi ini yang mungkin kalau di moda transportasi lain masih belum aware lah. Iya. Kalau saya lihat di sini udah, ini bis moda transportasi ini kan udah mirip bis-bis di luar negeri nih kan ya. Betul. Persis nih, karena saya idenya lihat ini apalagi ke bis-bis yang moda transportasi di bandara kan seperti ini udah dia. Betul. Itu terkait pandemi, Pak. Kemudian tadi Pak KUPT nyampaikan bahwa ada jalur khusus terkait dengan ketepatan waktu. Ada nggak rencana ide untuk membuat jalur khusus nih, Pak, usulan? Kalau kita kemarin bus priority, artinya priority, ya? betul, bus priority artinya bila mana kita mendekati simpang itu, Pak, Iya. maka simpang itu akan mendahulukan perjalanan kita. Oh gitu. Satu simpang yang lain itu akan menyesuaikan, kita langsung terus. Jadi ada bus priority ya. Bus priority. Tidak mengurangi jalur orang lain. Tidak. Ya? Karena kan banyak yang komplain sih katanya, Pak. Oh, bisnya aja dikit, masa jalurnya diganggu orang lain kan? Jadi betul. semakin banyak pelanggaran yang lain mungkin ya, Pak. Betul. Ya? Jadi ada bus priority, berarti metode penanganannya beda, perlakuannya. Betul. Jadi tidak merugikan Pengguna yang lain. Betul. Ya, semoga dengan adanya moda transportasi yang semakin banyak, masyarakat sudah mulai mengurangi nih kendaraan pribadi nih kan gitu. Betul. Itu sepintas tentang ketepatan waktu. Kemudian terkait ke depan ini, Pak, Surabaya Bus. Tadi kan disampaikan ada kerjasama dengan bank-bank sampah itu, Pak. Bank sampah. Nah, model kerjasamanya gimana nih, Pak, dari Surabaya Bus ke bank sampah itu? Baik, model kerjasamanya mereka menawarkan diri ke kita, mereka ingin dikenal, artinya ke masyarakat luas eksistensi mereka. Kemudian kita harus cek dulu apakah prasarana-sarananya sudah cukup menunjang. Bila dirasa cukup dan menunjang, kita bisa coba. Nah, kita kasih banner, kita bantu mereka sosialisasi, kita bekali kompetensi daripada pegawai di sana. Karena tadi begitu pengguna Surabaya Bus datang ke sana menukarkan botol plastik bekas menjadi tiket, kita sudah arahkan atau kita mencoba migrasi ke sistem digital. Nah, sekarang mereka bisa top up, men-top up yang awal mulanya kertas, ya, menjadi sistem digital. Semua ada di handphone kita, gadget kita. Nah, kita bekali seperti itu, Pak. Kita bekali dan secara berkala kita sering kumpulkan mereka terkait dengan kendala-kendala apa yang sering dihadapi di lapangan. Berarti ada asistensi terus. Ada asistensi, ada analisa dan evaluasi terhadap teman-teman yang di lapangan seperti apa. Nah, dengan seperti itu mereka alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat luas, dikenal. Kemudian bank-bank sampah itu ternyata ada produk kemiripan dengan warga-warga sekitar. Oh gitu ya. Nah, dengan adanya itu terbantu mereka. Karena saya lihat metode bank sampah ini secara nggak langsung, kalau semakin banyak orang semakin aware terhadap sampah. Gitu. Betul. Kalau sudah ada 5 atau 6, kemudian mereka kan butuh eksistensi juga. Betul. Ternyata ada juga pembinaan dari sini ya, Pak? Ada kan Pak. Kebanyakan masyarakat yang membuat bank sampah, dia nggak ada asistensi. Ya kasarannya biar-biar lah. Saya bikin nggak ngerti, tahu-tahu wes sampah ketumpuk, nggak ada yang asistensi terus-menerus, hilang dia, Pak. Hilang. Ya udah nggak ada lagi. Nggak diperhatikan ya, Pak. Nggak diperhatikan. Memang butuh sesuatu perhatian ya, Pak, dari Pemkot khususnya kan. Iya. Karena pandemi ini, Pak, ada inovasi lain, Pak, dari Surabaya Bus nih untuk menggandeng masyarakat ini, karena kan
lihat pandemi ini udah mulai berkurang penumpang kan gitu kan Pak. Nah, dari KPT mungkin ada inovasi atau trip-trip apa itu Pak? Baik Pak, jadi kita ini dituntut peka ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Di era pandemi sekarang ini Pak, jangankan kita cari kerja ya, cari uang aja sulit. Gitu. Banyak saudara-saudara kita yang awal mulanya bekerja, satu persatu mulai dirumahkan, pengurangan dan lain-lain, sehingga mereka tidak punya pendapatan. Nah, mereka yang punya keahlian khusus larinya kemana? Akhirnya jualan sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ada yang jualan makanan, ada yang punya keahlian bikin souvenir, garment dan lain-lain. Kita di sini ingin merangkul mereka, ingin membantu mereka. Ya. Lewat apa? Pemberdayaan UMKM di Surabaya. Jumlahnya memang banyak Pak, UMKM di Surabaya ini. Nah, kita coba pendekatan ke mereka, kita merangkul mereka, intinya kita membantu mereka. Lalu kita sinergikan dengan layanan kami. Bagi pengguna Surabaya Bus ini, satu trip mereka kita award, berikan penghargaan berupa 1 poin. Betul, 1 poin ini terakumulasi. Lalu poin-poin yang terakumulasi itu kita coba sinergikan dengan pemberian diskon lewat produk-produk UKM. Nah, titik penukaran di mana ada 2 sementara ini di Surabaya, di Siola dan sentra UKM di Mer. Siola dan sentra. Betul, Siola dan Mer. Nah, lalu ketika mereka menukarkan poin yang sudah mereka kumpulkan, itu akan tereduksi 3 poin untuk 1 produk UMKM. Nah, mereka mendapat diskon 10 hingga 15%. Nah, dari situ, alhamdulillah langkah kecil kita, niat kita untuk membantu mereka, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif. Penjualan mereka bertambah. Ini walaupun belum semuanya bergabung, Pak. Kalau respon ini terus positif, tidak menutup kemungkinan semua sentra UKM atau semua pelaku-pelaku UKM itu akan support dengan layanan kita. Mereka kan pasti butuh produk dia laku, dikenal, itu pasti. Dengan kita, dengan pengguna Surabaya Bus, itu yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari ratusan ribu, bahkan sudah juta. 1 juta ya? Ya. Nah, pengguna aktif dulu dalam 1 hari ya itu di atas 150.000 pengguna. Ya. Sekarang totalnya sekitar terakhir tuh 66.000 Pak pengguna dalam 1 hari. Nah, dengan potensi begitu, ada begitu dan banyak data di sana. Kita coba sinergikan. Ini berjalan alhamdulillah. Kita juga coba nanti mendengarkan lagi masyarakat maunya apa, kita coba sinergikan dengan layanan-layanan lain. Artinya di Surabaya itu yang tadi saya bilang smart city for smart people. Nah, satu sama lain kita bisa bersinergi, ya kan? Dari pemerintah Kota Surabaya untuk warga Kota Surabaya lagi. Gitu. Karena kan setelah startup yang besar milik swasta aja bisa berkembang kok. Kenapa kita pemerintah yang udah punya basis data yang kuat nggak bisa? Iya Pak. Jadi ini sesuatu yang baru Pak, mengakselerasikan masyarakat, sehingga tujuannya ya tetap aja kemakmuran masyarakat. Betul Pak. Semoga inovasi ini bisa kita up lagi Pak, dengan dari Cak Bimo mungkin kan akan kita eksplor lagi tentang UMKM-nya juga, bantuannya. Mungkin sebelum ini ada mungkin yang perlu disampaikan Pak kepada masyarakat Pak, karena saya lihat arahnya dengan Surabaya Bus ini harusnya masyarakat sudah meng-aware gitu, dalam artian udah nggak usah pakai sepeda motor lah, mobil aja, naik bis ini cukup kan. Mungkin ada Pak sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat nggak Pak? Iya, sesuatu yang disampaikan kepada masyarakat, saya butuh saran masukan secara terus-menerus kepada kita. Karena
kritik mereka, saran daripada mereka itu sangat membantu terhadap kita harus berbuat apa lagi untuk melayani masyarakat, gitu Pak. Lanjut terkait dengan masyarakat, bis kita ini ramah ke siapapun. Termasuk di depan bis ini itu kita ada yang namanya rak sepeda. Ada rak sepeda ya? Ada rak sepeda. Lagi rame nih rak sepeda tentang lagi rame nih biker sepeda Iya, ya. betul. Kita sebelum itu rame kita sudah siapkan. Artinya kita memudahkan ya layanan transportasi itu tidak menyulitkan buat masyarakat. Apapun diakomodir. Pengguna itu nggak jalan kaki, nggak naik mobil, nggak naik motor. Tapi pesepeda itu juga kita hargai mereka. Kita sediakan fasilitas. Di depan itu ada, kalau Bapak punya sepeda lipat, langsung dilipat masuk ke dalam bisa. Tapi kalau punya road bike, sekarang lagi rame road bike nih Pak. Road bike, kita support rak sepeda kita di depan. Oh gitu. Mau road bike, sepeda MTB 26, 27,5, 29 bisa. Kita sudah support. Berarti poinnya tuh dari Surabaya Bus saya lihat selalu upgrade terus nih ya. Kita upgrade untuk pelayanan khususnya. Betul. Jadi kalau saya lihat prinsip dasarnya pertama pelayanan terhadap moda transportasi masyarakat. Ternyata ini upgrade terus nih. Yeah. Karena kan mungkin bisa dibilang transportasi itu jantungnya kehidupan kan ya. Secara nggak langsung nih, jalan raya transportasi merupakan, nggak ada transportasi ekonomi nggak jalan nih Pak. Betul. Mau ekonomi, mau politik, mau sosial, macam nggak akan jalan ya karena transportasi paling utama. Yeah. Tapi alhamdulillah ini bisa diakomodir dari Pemkot karena selama ini yang kita lihat banyak udah mulai niru nih Pak. Tapi kebanyakan karena nirunya mungkin masih setengah-setengah, akhirnya jadinya nggak maksimal kan. Jadi itu Pak KUPT mungkin ada terakhir Pak yang perlu disampaikan mungkin selain itu? Ya tetap patuhi protokol kesehatan di era pandemi yang sekarang. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita sama-sama, bisa Pak. normal. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Ya. Informasinya kan sudah mulai ada vaksin segera masuk, semoga cepat selesai dan perekonomian tetap kembali lagi kan itu. Itu dari kami Pak, terima kasih waktu dan tempatnya Pak KUPT ini di jadwal yang padat nih, kita ajak ngobrol-ngobrol nih Pak. Pas berbarengan aja. Saya kiri Pak dari Cak Bimo. Kami terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.